jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema mau anak bawa rezeki, segera lakukan ini. Tadi sudah dibahas beberapa sama guru-guru kita, akan kita bahas lagi lebih jauh jamaah. Tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat dulu. Keluarga dengan 15 anaknya. Kita lihat yuk, silakan. Keluarga pasangan Mulyono Partina tampak meriah saat berada di rumah. Anak-anak Mulyono selalu bermain bersama saat berkumpul di rumah. Tidak tanggung-tanggung, pasangan suami istri ini memiliki 15 anak, mulai dari usia 4 hingga 33 tahun. Keluarga besar ini viral di media sosial. Usai salah satu anaknya, Aryana, memperlihatkan keseluruhan anak-anak Mulyono, mulai dari sulung hingga bungsu. Itu sebenarnya faktor apa sih yang membuat orang tua tuh takut gitu mikirin masa depan sama rezeki anak gitu Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Habib Utsman, Mas Soni, Ustaz Zanada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para orang tua nih yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keimanannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau ditanyakan zaman dulu dan zaman sekarang, kita kan mengatakan zaman dulu tuh orang berani punya banyak anak, kita zaman sekarang malah takut. Sebenarnya nggak ada perbedaan karena teguran dalam Al-Quran itu udah jauh sebelumnya, berapa abad sebelumnya gitu ya. Udah ditegur sama Al-Quran, ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Di redaksi yang lain, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Kata Al-Quran, jangan kau membunuh anak-anakmu karena khasyata imlaq, takut miskin. Kalau di ayat yang lain, karena miskin. Satu karena takut miskin, satu karena miskin. Kalau sekarang mungkin orang takut melahirkan aja gitu. Jadi jangan banyak-banyak deh supaya nggak terlalu susah. Kalau dulu emang dibunuh anak-anaknya. Maka subhanallah kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu ya beda-beda tipis aja. Makanya Al-Quran udah turun untuk memperbaiki tatanannya. Maka subhanallah, faktor apa yang membuat orang khawatir akan masa depan perihal rezeki anak-anaknya? Satu, faktor keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua terlalu pede. Dia pikir dia yang kasih rezeki kepada anaknya. Makanya Allah langsung tantang, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Bukan kau yang kasih rezeki, aku yang kasih rezeki kepada anakmu. Kita kan mengatakan, saya kasih 10 juta per bulan, cukup lah ya. Tapi kalau Allah kasih penyakit, 10 juta nggak cukup. Allah kasih penyakit kepada anak kita 10 juta tuh nggak cukup. Ada orang tua dengan pedenya, saya yang menafkahi kamu dari kecil. Papa susah banting tulang, kasih kamu 10 juta per bulan, 1 juta per bulan. Itu cukup untuk membahagiakanmu. Ternyata bukan kita yang membahagiakannya, tapi Allah. Bayangin, ada orang nafkahnya 10 juta per bulan, tapi dia harus cuci darah tiap bulan. Subhanallah, nggak cukup 10 juta itu. Dibanding ada orang yang mungkin orang tua yang mengatakan, maaf ya nak ya, bapak cuma bisa ngirim 100.000 dari kampung. Bapak juga susah di kampung. Kata anaknya, nggak apa-apa pak, saya juga di Jakarta ini sambil kerja, sambil jualan online. Subhanallah, 100.000 tapi lebih dari cukup. Kenapa? Karena anaknya cari rezeki sendiri. Anaknya kreatif sendiri. Jadi yang membahagiakan, yang membagikan rezeki bukan orang tua. Orang tua tugasnya menafkahi, tapi rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Faktor kurangnya dengan keyakinan ini yang kadangkala membuat kita yakni kurang pede akan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah yang menjadikan anak itu lahir. Allah yang menjadikan anak itu lahir berarti Allah juga yang akan memberikan petunjuk. Allah juga yang akan memilihnya. Allah juga yang akan menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Maka Allah sudah jamin rezekinya. Boleh nggak orang khawatir? Boleh. Boleh nggak orang waspada? Boleh. Boleh nggak orang merencanakan, keluarga berencana? Sangat boleh. Bahkan kata Al-Quran, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ.
Hendaklah kita khawatir jikalau meninggalkan anak-anak yang lemah gitu. Jadi kalau ada merencanakan, Ustadz saya bukannya takut punya anak banyak, tapi saya mengatur. Kenapa? Biar sempurna dulu pendidikannya yang ini, sempurna dulu asinya, baru saya tambah lagi, baru saya tambah lagi, baru saya tambah lagi. Nah ini boleh. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat Allah. Tapi kalau khawatir tidak makan, tidak ada rezekinya, maka ini berarti meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti khawatir tidak boleh, tapi perencanaan yang matangnya itu yang boleh ya Ustaz ya. Al-Quran Islam juga bukan mengajarkan udah lahiran aja terus lahiran. Enggak gitu juga. Baik. Harus ada kekhawatiran juga bagaimana kita mengatur pendidikannya nanti. Sebenarnya yang mahal itu sekolahnya. Sekolahnya? Pendidikan itu tidak mahal. Oh ya, sekolahnya yang mahal. Sekolahnya Bener yang juga mahal. ya. Jadi bener. kalau kita kemampuannya segini jangan ukur kita dengan sekolah anak tetangga. Bisa cari sekolah tempat yang Iya. lain. Masya Allah. Dan juga ada hak kewajiban anak disusuin 2 tahun. Betul. Iya, berarti kan ada jeda. Ada jedanya. Berarti nggak bisa nabung untuk susu formulanya nanti ya. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Yuk kita sebagai orang tua lebih pede yuk. Lebih yakin kalau rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut kekurangan ya jamaah ya. Kita belajar pagi hari ini. Ada tayangan lagi nih. Khalisa yang didoakan oleh Habib Umar bin Hafiz. Kita lihat tayangannya yuk. Silakan. Masya Allah, itu gimana ceritanya Bib? Waktu kemarin ke Yaman. Waktu di Masya Allah, Yaman. Betul. Terus ngajak anaknya, terus kayak silaturahim juga. Nggak, ya, nganterin Syahra. Nganterin Syahra. Yang besar. Heeh. Untuk sekolah di sana. Untuk sekolah di sana yang tadi seperti dibahas ya Habib. Betul. Anaknya Si sekolah kecil, di si Yaman. kecil ikut. Si kecil Si kecil ikut. ikut. Enak banget. Terus Masya ya, Allah ketemu ketemu Habib Habib Umar. Umar. Alhamdulillah dapat langsung undangan. didoain, Ya, ya Allah. paginya daurah, siangnya dapat undangan. Masya Allah. Wih Masya Allah. Tapi ini salah satu jadi membuka rezeki orang tua gak sih Bib? Kalau misalnya kita bawa anak kita ke tempat orang soleh. Terus didoakan seperti tadi Habib Usman seperti itu. Anaknya didoakan sama Habib Umar. Nah kemohon penjelasannya Habib silakan. Siap. Afwan Mas Wani, afwan Ustazah, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak engkau sujudi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menegakkan keadilan dan juga yang mengatakan demikian para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Yang dimana ayat Al-Quran ini, Quran surat Al-Imran ayat 18 ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebut namanya yang agung. Menyebut namanya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang tadi Ustaz Syam bilang Allah maha besar. Besar segala-galanya dengan kekuatan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menyebut nama malaikatnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebut ahli ilmu. Bahwasanya di sini ahli ilmu wajib kita cintai, wajib kita mencintai ulama. Al ulama warasatul anbiya. Wal ulama wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi karamau makrumun. Jelas bahwasanya hendak kamu semua memuliakan ulama karena mereka itu orang-orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man zara aliman fa ka'annama zarani wa man safaha aliman fa ka'annama safahani wa man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya adlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang alim, maka dia seperti mengunjungiku. Barang siapa berjabat tangan dengan orang yang alim, ia seperti berjabat tangan denganku. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka dia seperti duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk di dunia bersamaku, insya Allah dia duduk di hari kiamat bersamaku. Ini adalah yang dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Menghormati ulama, memuliakan ulama. Bahwasanya ulama itu warasatul anbiya, pewaris Nabi. Kalau yang dikatakan warisan, kita punya orang tua kita punya warisan. Ya. Kita dapat dong bagian warisannya. Ya. Entah 100 ribu, entah 500 ribu, entah sejuta, 10 juta, warisan. Ya. Ulama ini warisan. Yang dimana ketika kita menemui ulama, berarti pewarisnya Nabi besar Muhammad SAW. Dikenalkan anak kita sedini mungkin, berharap kelak menjadi orang atau anak yang soleh atau soleha. Karena dekat dengan ulama. Dan didoakan orang-orang yang soleh, orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita nih membawa anak kita kepada orang yang soleh, apakah itu membawakan rezeki? Insya Allah, ketika kita bawa anak kita ke orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ini bisa membawakan rezeki bagi kita. Karena apa? Mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, dan juga berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak besok anak yang kita bawa ini menjadi anak yang soleh solehah. Kita kan pengen punya anak seperti Habib Umar. Amin. Punya anak seperti ulama besar siapa. Amin. Berharap anak kita menjadi orang yang soleh solehah, dekat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa melahirkan anak atau mempunyai anak yang dimana dia dekat dengan Allah, kita didoakan. Wah, kalau didoakan sama anak yang soleh solehah, insya Allah berkah hidupnya, dan berarti kita berhasil menciptakan anak yang soleh solehah. Tapi ingat, tidak mudah kita bisa menciptakan atau kita mempunyai anak yang soleh solehah kalau bukan orang tuanya soleh solehah. Jadi kalau mau punya anak soleh solehah, wajib bagi kita mensoleh-solehkan diri kita dulu. Suaminya soleh, istrinya soleha. Kalau istri soleha, insya Allah punya anak yang soleh soleha. Bapaknya soleh, insya Allah bisa melahirkan atau mempunyai anak yang soleh soleha. Dengan didikannya, dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan ajarannya. Kalau biasa nonton Islam itu indah, Islam itu indah mulu. Iya, Masya Allah. Kalau biasa nonton Islam itu indah setiap hari, insya Allah pinter. Amin ya Allah. Insya Allah amin. berkah. Amin ya Allah. Insya Allah bisa diamalin. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Berarti kalau pengen punya anak yang soleh soleha, bapak ibunya dulu yang harus soleha dan soleha. Nonton Islam itu indah. Nonton Islam itu indah, jadi bisa mengamalkan dan mengajarkan anak-anaknya, jadi anak-anaknya diarahin, Masya Allah. Betul. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Lanjut lagi jamaah, ada tayangan lagi nih. Semangat bocah ini patut diacungkan jempol. Kita lihat tayangannya, silahkan. Ya Allah, gimana Ustaz Syam? Diacungkan jempol gak nih? Ya jangan jempol. Jempol, kenapa? Ingat di pondok. Ingat di mana kenapa? Di pondok gitu kita. Kalau dipaksa bangun subuh atau bangun tahajud gitu ya. Kadang ada yang sujud udah nggak selesai-selesai sujudnya. Jadi udah sujud terakhir gitu ya. Ketiduran. Ketiduran, ada juga yang tahiyat. Sampai nyender ke tembok itu udah nggak, kita udah pada ngaji masih tahiyat aja. Allah, Masya Allah. Tapi Itu hebatnya- batal loh salatnya. Tapi hebatnya anak sekecil itu udah sholat ya, Masya Allah. Oke, kita acungkan jempol aja ya jamaah yang ada di rumah. Ustazah Nada, Iya, ini kan tadi kan anaknya udah dibawa ke masjid, berarti Iya. kan udah diajarkan kan ilmu agama juga, Iya, ibadah-ibadahnya juga gitu kan. Sebenarnya apakah kalau kita mengajarkan sejak dini anak Iya. itu ibadah, terus ilmu-ilmu agamanya juga itu membuka rezeki orang tuanya juga gitu kan. Nah tapi kan sebenarnya susah juga ngajarin anak-anak ya. Iya, betul. Ada metode khususnya gak sih biar anak tuh bisa yuk mengikuti kemauan orang tua dan bahkan dia pengen banget dia belajar sendiri ilmu agamanya. baik, Masya Allah. Silakan Makasih Ustazah Mas Nada. Wani, Habib Usman, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah ya. Tadi kalau ngeliat tayangan tadi sama Ustadz, saya juga pernah di pondok. Jadi kayaknya bangunnya lebih awal, sujudnya kayaknya doanya banyak gitu. Ternyata orang udah bubar masih juga begitu keadaannya. Masya Allah. Tapi memang kalau anak kecil yang begitu kita maklum ya. Ya kalau kita begitu juga ya maklum juga. Maknanya apa? Namanya manusia mungkin ngantuk. Tapi lagi-lagi Masya Allah kita semua kembalikan bagaimana pedoman hidup kita kepada Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam, Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Jadi anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah amanah, jadi makanya harus betul-betul kita jaga, betul-betul kita didik dengan sebaik-baiknya. Ayat tadi Allah firmankan maknanya takutlah kepada Allah orang-orang yang meninggalkan anak di belakangan hari. Artinya dia sudah meninggal dunia atau dia meninggalkan anak yang dalam keadaan diafa, dalam keadaan yang lemah. Lemah di sini baik lemah dari ilmu agama juga
urusan dunia. Tapi yang terutama yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita ninggalin anak keturunan kita dibiarkan begitu saja lemah dari unsur agama, lemah dari ilmu agama. Tadi Habib Usman juga sudah menyampaikan, alhamdulillah modal anak didiklah dengan satu, yaitu ilmu agama sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua juga ajarkan bagaimana akhlak yang mulia. Masya Allah, kalau orang punya akhlak, di laut dia bisa berenang, di udara dia bisa terbang, di darat dia bisa berjalan. Artinya dengan akhlak, seseorang memiliki akhlakul karimah, seseorang memiliki akhlak yang mulia, insya Allah bisa diterima oleh siapapun. Dan dia bisa cepat menyesuaikan keadaan. Yang paling utama, memang baginda Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ini modal dasar ilmu agama dan juga akhlakul karimah. Nah, jamaah Islam itu indah, ilmu agama ini memang sangat bermanfaat pasti. Bukan hanya buat si anak, tapi juga pasti bermanfaat buat orang tuanya. Tadi juga udah jelas disampaikan sama Habib Usman. Meskipun belum balik, si anak sudah melakukan kebaikan akan mentransfer pahala. Kalau sudah balik maka akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tapi kan ketika balik kemudian baru diajarin pasti lebih susah daripada mendidik dari sedini mungkin. Jadi insya Allah tayangan yang tadi pasti husnuzon kepada Allah. Orang tuanya pengen ngebawa itu anak ke masjid mungkin subuh-subuh udah dibangunin. Dengan harapan membiasakan diri, melatih. Ya apalagi Masya Allah jadi maklumin aja. Jadi insya Allah orang tua yang menyiapkan anak-anaknya dengan ilmu agama pasti akan bawa manfaat buat anaknya dan juga buat orang tua. Insya Allah senantiasa dijaga diri kita, keluarga kita, anak kita semuanya dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kan Ustazah Nada bilang waktu di pondok pernah ketiduran, Ustaz Syam juga di pondok pernah ketiduran. Masya Allah. Aku yang gak pernah mondok aja ketiduran tuh gimana ya Ustaz Syam? Tapi kita seru kalau ketiduran gitu tuh emang. Betul. Emang itu yang diinget-inget Iya, ya. gitu. Ada yang tidur sampai kita bangunin, udah pagi. Iya tiba-tiba ketiduran. Tapi untung kita mau belajar dan orang tua mengarahkan ya Ustaz Syam ya. Tapi kan tadi juga tapi lagi nih ya banyak tapinya, jamaah juga pasti penasaran. Habib Usman juga bilang tadi kalau misalnya kita silaturahmi kayak di tempat guru-guru didoakan segala macam bisa membawa rezeki juga kan jamaah. Nah makna silaturahminya lebih dalam tuh gimana Ustaz Syam mengajarkan si anak ini silaturahmi ke tetangga, ke keluarga yang bisa membuka rezeki bagi orang tuanya itu. Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Utsman, Ustazah Nada, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan amalan selanjutnya yakni memperluas circle dengan cara bersilaturahim. Ada dua, ada silaturahim, ada ukhuwah, beda ya. Kalau ukhuwah itu lebih luas lagi, contoh misalnya tetangga ya, ukhuwah wataniyah karena sedaerah, kemudian ada ukhuwah islamiyah karena seagama, jadi beda lagi. Kalau silaturahmi atau silaturahim ya, kalau silaturahmi itu udah masuk KBBI, silaturahim ya bahasa Arabnya, ya jadi nggak usah perdebatkan apa yang benar silaturahim atau silaturahmi, karena udah diserap ke KBBI maka jadi silaturahmi gitu ya. Jadi subhanallah, yang mana tuh silaturahmi yang benar? Sebenarnya kalau kita lihat dari kata rahim, jadi kita cari yang serahim dengan kita. Yang ada ikatan rahim dengan kita itu yang disebut dengan silaturahmi. Silaturahim yang ada ikatan rahmi atau rahim dengan kita yakni dengan sedarah dengan kita atau seketurunan. Maka ada sunnah yang diajarkan oleh ulama kita, maka kita jangan pernah kita nggak tahu siapa kakek kita. Supaya apa? Supaya kita kenal sepupu kita. Jangan kita nggak tahu keturunan di atas kita. Kita harus mengenal silsilah kita. Makanya kagum juga dengan para habib, dengan para syarifah. Jadi kayak Ustazah Nada dengan Habib ini Masya Allah menjaga keturunannya. Supaya apa? Supaya menjaga silaturahimnya. Supaya tahu siapa sepupu saya siapa ya. Oh keluarga saya siapa ya. Jangan sampai kita dekat dengan sahabat, tetangga kita orang lain. Tapi kita nggak dekat dengan saudara kita. Makanya ayah saya itu mengajarkan anak-anaknya harus tahu berapa keturunan ke atas. Syamsuddin Nur bin Muhammad Nur Makkah bin Muhammad Makkah bin Nuruddin bin Gondra bin ini bin ini bin ini. Supaya tahu sepupu satu kali saya siapa, sepupu dua kali saya siapa, sepupu tiga kali saya siapa, sepupu empat kali saya siapa, paman saya siapa, tante saya siapa. Itu yang disebut dengan silaturahim.
cari keluarga kita. Saudaranya ibu, saudaranya papa, saudaranya kakek, saudaranya nenek. Itu silaturahim. Namun ada lagi ukhuwah. Ukhuwah itu misalnya tetangga kita. Maka kata baginda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Itu maka muliakanlah tetanggamu. Kemudian fal yukrim dhaifa, muliakanlah tamumu. Sambung yang namanya hubunganmu dengan mereka. Bahkan Nabi SAW berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Kata sahabat, ngapain berdiri ya Rasulullah, itu kan gak seagama dengan kita. Apa jawaban Nabi SAW? Kata Rasulullah, bukankah dia anak Adam? Bukankah dia anak Adam, saudara seadam gitu ya. Jadi saudara seadam. Maka memuliakan orang lain diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Nah, kita muliakan dia. Kenapa kita muliakan dia? Dia orang tua. Tapi Pak, dia tidak pernah sholat. Tetap, tapi dia orang yang lebih tua daripadamu. Nah, muliakan dia. Kenapa saya harus muliakan dia? Oh, dia ternyata dia orang yang rajin sholat. Dia muliakan dia, nak. Kenapa saya harus muliakan dia? Kasih tahu cara memuliakan orang lain. Berakhlak kepada orang lain. Beradab terhadap orang lain. Nah, jangan karena ilmumu kau merasa sombong terhadap orang lain. Lihat bagaimana Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-anaknya. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berasa sombong di atas muka bumi ini. Engkau tidak akan pernah bisa lebih tinggi daripada gunung. Engkau tidak bisa menjulang ke langit. Engkau bagaimanapun langkahmu, ya, engkau tidak akan pernah menembus bumi. Kenapa sih disebut bahasanya menembus bumi? Karena kadang-kadang kalau sombong tuh jalannya kan kayak gini. Henta-henta. Bagaimanapun kau hentakkan tidak akan bisa menembus bumi. Maka subhanallah, diajarkan untuk rendah hati sejak dini supaya menjaga hubungannya sesama manusia. Artinya mengajarkan kepada anak-anak bukan hanya hubungan kepada Allah yang dijaga, tapi juga hubungan sesama manusia. Wallahu ta'ala alam, tanpa bermaksud menggurui ataupun menceramahi. Masya Allah, jazakallah khair. Sama-sama Mas Tony. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan juga kita akan berdoa bersama-sama. Gak lama kok, tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.